sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak ibu guru yang cantik? Alhamdulillah kabarnya baik. Buat bunda-bundanya juga kami doakan semoga baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara, hari ini kita akan mengadakan pentas seni. Pentas seni dengan bermain peran. Ibu mau tanya, ada nggak anak murid ibu yang tahu apa judulnya? Ada. Apa judulnya? Pak Tani yang sombong. Iya, Pak Tani yang sombong. Sebelum kita masuk ke dalam acaranya, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Doa sebelum belajar. Angkat tanganmu, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku rezeki untuk dapat pemahaman. Amin. Nah, setelah berdoa, kita mau tepuk semangat dulu biar anak ibu guru pada semangat, jangan lesu-lesu ya. Ayo sama-sama kita tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Iya, semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana anak soleh? Ini anak soleh, Mana anak pintar? ini anak pintar, Mana anak hebat? ini anak hebat. Di mana? Di sini, Di mana? di sini, Yang mana? yang ini. Paut cempaka muda. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Sekarang langsung kita masuk ke drama. Pada suatu hari, di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang pak petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur, sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel ataupun tanaman lainnya, tumbuh dengan sangat cepat. Pak petani sehari selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan.
Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, Enak saja. Aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang, aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini. Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan di saat kami melihat dari kejauhan, tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar." Pak Petani pun menjawab, Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu. Oh tidak, aku tidak akan memberikannya. Kelinci menjawab, "Mengapa kamu sangat kikir Pak Petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur?" Pak Petani kembali menjawab, Siapa bilang semua tanaman aku ini aku yang merawatnya setiap hari mulai dari pagi dan petang sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani berkata, "Yang sama seperti itu Pak Petani, kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia juga. Benar tidak teman-teman?" "Betul itu Pak Petani," sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Tak selang beberapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor beruang berkata, "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku," tanya beruang dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, "Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel kepadanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Wah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwasanya tanaman ini adalah hasil kerja kerasnya. Tapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain." Benar Pak Tani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Tahu singa dan harimau. Ya betul, itu akan menambah rezeki kita. Sahabat ayam juga menyimpang. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan beruang. Hei beruang, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal, bukan seperti kalian hanya seekor hewan.
tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Hasan sekali perkataanmu, Pak Petani. Saud sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwasanya kita tidak hidup sendirian di bumi ini, Pak Petani, sahut burung dan kura-kura. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambah rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Petani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir sangat kuat di atas bukit dan membangunkan makhluk yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan harinya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak sehingga tidak ada satupun tanaman yang selamat. Pak Petani sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci, namun sayang semua sudah terjadi dan waktu pun tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak ibu guru, dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Ayo, siapa yang tahu angkatannya? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ya, yang pertama, tidak boleh pikir. Kita tidak boleh pikir untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, iya, tidak boleh sombong karena semua rezeki dan karunia yang kita peroleh saat ini adalah titipan Allah Sang Maha Pencipta. Yang ketiga, iya, kita tidak boleh menghina atau merendahkan makhluk hidup lainnya, karena kalau kita merendahkannya berarti kita juga merendahkan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa?